Dan pemirsa, seperti apa situasi olah TKP? Kita terhubung dengan rekan Nata Arman dari lokasi kejadian dan juga rekan Hendri Aprilah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana dengan hasil olah TKP? Ada update terbaru seperti apa, Nata? Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa terkait dengan update situasi terkini di rumah korban yang beralamatkan di perumahan Taman Bona Indah Blok B6 nomor 12 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Beginilah suasananya, dapat Anda saksikan di depan atau di depan pagar ini sudah dipasangi garis kepolisian yang tadi ketika pukul 2 siang itu sempat dilakukan oleh TKP oleh pihak polisian setempat. Seperti itu akibat insiden pada kemarin dini hari pukul 1 tepatnya telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh anak di bawah umur kami dengan usia 14 tahun. Kemudian dalam kejadian tersebut setidaknya 2 orang meninggal dunia yang merupakan ayahnya yang sedang tertidur, kemudian neneknya. Dan memang apabila kita lihat di sini terlihat juga masih terparkir 2 unit mobil, kemudian juga apabila kita gambarkan ini rumahnya ini tidak dikatakan orang yang menengah ke bawah, ini tentunya orang yang berkecukupan. Namun tidak diketahui secara pasti apa motif dari korban sehingga melakukan penusukan dari kedua orang tuanya tersebut. Namun sementara informasi yang dikatakan bahwa setelah digali oleh pihak polisian mengatakan ada bisikan gaib seperti itu. Namun pihak polisian juga masih mendalami dari keterangan dari pelaku yang saat ini masih diamankan oleh pihak polisian. Kemudian ketika ini dapat kita gambarkan juga ini rumah lantai 2, kemudian juga untuk orang tuanya tidur di kamar di lantai 2, kemudian ketika penusukan terjadi, sontak ibunya yang selamat ini terbangun, kemudian dilakukan penusukan juga di area pipi, kemudian tangan dan juga punggung, namun berhasil selamat. Namun ketika turun ke bawah, neneknya yang merupakan korban meninggal dunia juga ini tidur di lantai 1, kemudian ketika mendengar keributan neneknya keluar, ketika keluar langsung ditikam juga oleh sang anak seperti itu. Kemudian ibunya juga berhasil keluar dengan kami belum diketahui secara pasti apakah ibunya lompat dari pagar atau seperti apa. Yang jelas apabila Anda lihat di sisi bawah ini terlihat sekali masih ada bercak darah yang terlihat dilingkari seperti itu oleh aparat kepolisian, dan juga di sebelah sisi kanan saya di situ ada juga bercak darah. Kemudian setelah melakukan penusukan, sang pelaku yang merupakan anak dari korban ini melarikan diri ke arah depan saya ini. Seperti itu, kemudian membuang pisau dapur yang diambilnya ketika proses pembunuhan itu terjadi, yang berada sekitar jarak 50 meter dari tempat saya berdiri saat ini. Di situ ada bukan garis polisi, tapi ada lingkaran yang di situ merupakan lokasi ditemukannya pisau dapur yang digunakan pelaku ketika melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian setelah dilakukan dibuang barang bukti, kemudian juga selanjutnya melarikan diri, akhirnya dapat laporan dari warga bahwa telah terjadi pembacokan seperti itu. Kemudian pihak aparat dari keamanan setempat juga melakukan pengejaran ketika melihat sang anak ini ketika dipanggil dengan posisi berumuran darah seperti itu, justru malah lari, akhirnya berhasil ditangkap. Kemudian saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk didalami lagi sebenarnya ini motifnya ada apa dan apakah benar masalah konflik dari bisikan-bisikan gaib itu terjadi sehingga terjadinya pembunuhan yang terjadi pada tadi dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat di kawasan ini. Kemudian untuk kedua jenazah saat ini sudah dibawa ke RS Polri yang merupakan bapaknya, kemudian juga dari neneknya. Kemudian untuk ibunya sendiri ini sedang melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Namun juga masih belum diketahui secara pasti konfirmasinya apakah ibunya melakukan sudah seperti apa kondisinya saat ini. Kami juga nanti akan mendengar informasinya dari tim yang ada di lokasi rumah sakit untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Juno. Bagaimana tadi Anda menceritakan kronologisnya, dan kita tahu bahwa perkembangan masih terus dilakukan dan motif juga masih didalami. Sekarang kita coba untuk ke Henry di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Henry, silakan dengan update terbaru di sana.
Ya baik, selamat sore Judo dan juga pemirsa. Jika kami dapat sampaikan terkait update baru terkait dengan kasus pembunuhan anak muda, begitu anak di bawah umur yang berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan juga nenek kandungnya, yang juga sementara kami dapat sampaikan bahwa update-nya hingga saat ini, tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa dari pihak jenazah sendiri, maksud kami dari dua jenazah sendiri, yakni ayah dari pelaku dan juga nenek dari pelaku, telah dilakukan proses otopsi yang dilakukan tepatnya di instalasi kedokteran forensik yang berada di RS Polri Kramat Jati. Juga kami tadi sempat melihat begitu tepatnya pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak keluarga sudah menemui dua jenazah, yakni ayah dan juga nenek dari pelaku, yang juga telah dilakukan prosesi penyolatan. Yang tepatnya untuk proses penyolatan sendiri ini berada tepat di samping kanan kami, yakni rumah duka B. Dan juga kemudian untuk situasinya begitu hingga saat ini memang sudah tidak ada pihak dari keluarga, karena mengingat dari pihak keluarga sendiri ini dua jenazah ayah dan juga nenek kandung daripada pelaku ini sementara telah dilakukan prosesi pemakaman. Dan kami juga tadi sempat menanyakan dari pihak keluarga sedikitnya bahwa memang untuk neneknya sendiri ini sementara sudah dibawa untuk dilakukan proses pemakaman yang berada di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, tepatnya di tempat pemakaman umum yang berada di Tanah Kusir. Yang memang untuk tempat pemakaman umum yang berada di Tanah Kusir ini sendiri, ini merupakan tempat dimakamkannya suami atau suaminya, begitu maksud kami. Dan juga kemudian untuk ayah kandung dari pelaku sendiri ini juga telah dibawa untuk dilakukan proses pemakaman, yang memang untuk proses pemakaman sendiri untuk dari pihak ayahnya, ini jenazah ayahnya dilakukan proses pemakaman yang berada di wilayah Bogor, tempat pemakaman umum. Namun untuk spesifikasinya kami belum mendapatkan informasi lebih jelas, akan tetapi untuk informasinya tempat pemakaman yang berada di Bogor ini merupakan tempat pemakaman keluarganya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari pihak keluarga sendiri juga belum mendapatkan informasi lebih jelas, dan kami sempat menanyakan informasi juga di sekitaran sini. Memang untuk dari pihak dua jenazah ayah dan juga nenek kandungnya ini sementara pada saat kejadian sementara dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati bersama dengan ibu kandungnya, begitu. Namun untuk proses otopsi sendiri ini dilakukan di RS Polri Kramat Jati untuk ayah dan ibu kandungnya. Namun untuk dari pihak ibu kandung pelaku sementara masih berada di Rumah Sakit Fatmawati. Tentunya kami terus memantau karena hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi detail terkait dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Kramat Jati. Sementara saya kembalikan ke Anda, Juno, di studio. Baik, terima kasih Henry atas laporan Anda dan juga Nata Arman. Selamat bertugas kembali.